ketika seluruh dokumen sudah diinputkan atau diisi, maka selanjutnya adalah melakukan permohonan baru. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jika Bapak Ibu pernah melakukan permohonan, maka akan muncul rekam jejaknya di sini. Nah, karena belum pernah, maka kita akan mencoba melakukan permohonan baru. Nah, di sini ada nomor surat, tanggal surat, file, kategori, dan persemaian. Nomor surat di sini adalah nomor surat permohonan yang akan diajukan. Terus tanggal suratnya, tanggal kapan. Kemudian filenya ini adalah file surat permohonan tersebut. Nah, kategorinya adalah ada 3, pengadap pengedar benih, pengadap pengedar bibit, dan juga pengadap pengedar benih dan bibit. Bapak Ibu bisa memilih yang mana, kategori mana yang akan dipilih. Di sini saya mencontohkan memilih pengadap pengedar benih dan bibit. Kemudian memilih persemaiannya. Ini lokasi persemaian yang sudah kita inputkan di menu persemaian. Nah, jika Bapak Ibu memiliki 2 persemaian atau lebih, maka tinggal inputkan lagi, tinggal klik tambah. Pilih, kemudian klik tambah. Nah, setelah diisi, maka selanjutnya adalah memilih dokumen. Nah, kenapa harus ada status aktif? Nah, status aktif di sini adalah gunanya jika kita ingin melakukan permohonan baru, maka dokumen itu akan nampil. Tetapi jika dokumen itu tidak aktif, maka dokumen itu tidak nampil di tampilan permohonan baru. Nah, di sini sudah ada 14 kategori dokumen, maka bisa kita centang untuk persyaratannya. Nah, Bapak Ibu harus menyentang semua dokumen yang akan diajukan. Baru kita ajukan permohonan, yaitu simpan. Nah, di sini ada statusnya, yaitu belum diperiksa oleh verifikator. Dan ada juga di sini surat rekomendasi dan juga SK yang menandakan tidak ada berkas, informasi tidak ada berkas dan tidak ada berkas. Lihat data di sini adalah untuk melihat surat permohonan yang sudah diupload oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk riwayat, untuk melihat status permohonan Bapak Ibu sudah sampai mana. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan permohonan baru, maka akan diverifikasi oleh verifikator dari Dinas Kehutanan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan verifikator 1 dan verifikator 2. Jadi di sistem ini ada 2 verifikator yang akan memeriksa dokumen kelengkapan yang sudah diajukan. Nah, pada saat ini status masih belum diperiksa. Ketika sudah diperiksa oleh verifikator 1, maka status ini akan berubah. Nah,
Nah, ketika verifikator 1 sudah melakukan pengecekan, nah ada informasi berkas tidak lengkap. Kita bisa lihat di riwayat. Nah, verifikator 1 melihat bahwa permohonan kita atau permohonan Bapak Ibu tidak lengkap, yaitu berkas tidak lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat informasinya. Nah, keterangannya bahwa akte pendirian tidak sesuai. Nah, tadi yang awalnya kita centang semua, kemudian di uncentang atau tidak dicentang oleh verifikator 1 karena akte pendirian tidak sesuai. Nah, di sini kita, Bapak Ibu, bisa edit data permohonan kembali untuk melengkapi yang tidak lengkap tadi. Nah, misalnya akte pendirian kita centang kembali, kemudian kita simpan, kirim ulang. Maka verifikator 1 akan melihat permohonan kembali yang sudah kita perbarui. Verifikator 1 sudah menyetujui. Nah, maka akan muncul informasi bahwa verifikator 1 telah setuju. Kemudian setelah verifikator 1 setuju, maka akan diperiksa kembali oleh verifikator 2. Nah, ketika verifikator 2 sudah setuju, maka ini saya refresh. Nah, informasi status bahwa verifikator 1 dan verifikator 2 sudah setuju. Sini bisa kita lihat riwayatnya bahwa verifikator 2 telah menyetujui permohonan Bapak Ibu. Nah, setelah disetujui, maka surat rekomendasi berubah statusnya menjadi belum di-upload. Yang awalnya tidak ada berkas berubah menjadi belum di-upload. Nah, status ini akan berubah ketika pihak verifikator mengunggah surat rekomendasi untuk penerbitan SK. Nah, ketika surat rekomendasi sudah diupload, maka status yang awalnya belum diupload akan berubah menjadi surat rekomendasi. Bahwa informasi ini, surat rekomendasi sudah terupload. Nah, ini contohnya bahwa surat rekomendasi sudah diupload. Nah, ketika surat rekomendasi sudah diupload, maka informasi untuk SK berubah menjadi belum diupload. Nah, status ini akan berubah ketika pihak verifikator mengunggah atau upload file SK untuk penerbitan pengada-pengedar. Nah, ketika file SK sudah diupload, maka informasi belum diupload akan berubah menjadi file SK P2B2T. Maka perusahaan Bapak Ibu sudah mendapatkan SK untuk penerbitan pengada-pengedar benih dan atau bibit terdaftar. Nah, jika sudah sampai ini, maka perusahaan Bapak Ibu sudah berhak mendapatkan SK.
Nah, ini alur untuk melakukan permohonan baru. Setelah perusahaan Bapak Ibu mendapatkan SK, maka Bapak Ibu wajib melakukan laporan, yaitu laporan produksi dan mutasi. Nah, laporan yang wajib dimasukkan yaitu setiap semester 1 dan semester 2. Jadi setiap tahun Bapak Ibu wajib melaporkan laporan produksi dan mutasi bibit yang sudah perusahaan Bapak Ibu lakukan. Nah, laporan hanya bisa dimasukkan pada tanggal 1 sampai 10 Juli untuk semester 1 dan tanggal 1 sampai 10 Januari untuk semester 2. Nah, di sini Bapak Ibu tambah data, ada beberapa field yang harus diisi, yaitu jenis tanaman, tanggal per tahun, target per tahun, realisasi per tahun, tanggal tabur, tanggal sapih. Nah, pada tanggal tabur dan tanggal sapih, jika bibit atau benih Bapak Ibu tidak memiliki tanggal tabur dan tanggal sapih, tidak perlu diisi. Jika ada, maka wajib diisi. Terus ada realisasi sapih, terus keadaan benih, baik, sedang, mati, jumlah bibit siap salur, keterangan semesternya kapan dan tahun berapa. Nah, misalnya Bapak Ibu memiliki 20 jenis tanaman, maka Bapak Ibu mengisi sebanyak 20 kali untuk pada halaman ini. Misalnya di sini saya memiliki bibit sengon, target per tahunnya adalah 500, realisasinya 450, tanggal taburnya tidak ada, karena langsung beli dari polybag misalnya perusahaan Bapak Ibu ngambil dari polybag, maka tidak perlu ada tabur dan sapih. Realisasi sapihnya berarti sini saya isi aja di 450, baiknya 450, sedangnya 50, matinya 0. Jumlah bibit yang siap salur 450. Keterangan jika tidak ada, tidak perlu diisi. Misal di sini saya mau mengisi pada semester 1 tahun 2020. Maka simpan. Nah, terus saya mau mengisi lagi. Misalnya bibit jambu atau bibit mangga. Nah, target per tahunnya 1000, realisasi per tahunnya misalnya 900, tanggal taburnya 1 Maret, terus sapihnya 8 Maret, realisasi sapihnya 900, keadaan baik 900, sedangnya 50, mati 50. Siap salurnya saya tulis 900. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat data yang tersimpan, nah di sini tidak ada datanya. Jika ingin melihat datanya, maka Bapak Ibu pilih dulu semesternya. Misalnya tadi kan kita inputkan adalah semester 1, tahunnya 2020. Nah, maka datanya akan muncul. Di sini ada action, edit, dan hapus. Misalnya Bapak Ibu telah menginputkan sebanyak 2 kali atau
double, maka bisa Bapak Ibu hapus atau bisa Bapak Ibu edit. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan laporan data bibit tanaman, selanjutnya ada menu upload laporan. Nah, pada menu ini adalah laporan yang sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan. Nah, jadi laporan yang sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan maka diupload di menu upload laporan. Pastikan laporan produksi dan mutasi yang Bapak Ibu inputkan di sini sesuai dengan file laporan yang sudah ditandatangani oleh direktur. Karena laporan ini nanti berhubungan dengan pada saat perusahaan Bapak Ibu melakukan perpanjangan SK. Karena syaratnya adalah melakukan laporan per tahun. Nah, di sini misalnya laporan produksi dan mutasi semester 1 tahun 2020. Pilih file laporannya, kemudian simpan. Nah, laporan juga hanya bisa dimasukkan pada tanggal 1 sampai 10 Juli untuk semester 1 dan 1 sampai 10 Januari untuk semester 2. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengupload laporan, maka Bapak Ibu bisa untuk melakukan perpanjangan SK. Karena syarat untuk perpanjangan SK adalah rutin melakukan laporan per tahun, yaitu semester 1 dan semester 2.